Wahama ini ngidam. Kama tajidun nisa, sebagaimana umumnya wanita kalau sedang mengandung. Jadi beliau itu sama orang kalau mengandung itu kan kita nggak pernah rasa, cuma tahu. Orang mengandung tuh pusing, muntah, berat. Ringkasnya cukuplah yang mewakili kita, memahamkan kita penderitaan orang mengandung itu wahnan ala wahnin dalam Al-Quran kan. Mengandungnya wahnan ala wahnin, menderita di atas menderita. Jadi udah Allah yang katakan istri yang sedang mengandung itu menderita di atas menderita, jangan diganggu. Pengertian atas kelemahan-kelemahan mereka. Menang sendiri aja. Jadi namanya Allah yang katakan memang itu kalau ia mengatakan menderita di atas menderita itu manusia biasa, boleh jadi menderita untuk ukuran dia. Tapi kalau ia mengatakan menderita di atas menderita itu Allah, berarti memang betul-betul lah wanita itu sedang mengalami penderitaan. Mujahadah. Nah, itu Sayyidah Aminah tidak mengalaminya sama sekali. Betul-betul kehamilan yang penuh berkah. Nabi ada di dalam, tapi nggak nyusahin mamanya. Wah, kita jadi belum tentu udah nyusahin. Nyusahin orang ibu kita udah setengah mati, jadi belum tentu. Nabi udah jelas bakalan jadi kan, tapi nggak nyusahin ibunya sama sekali. Illa anni angkartu rafa haidati. Cuman yang aku heran, haidku berhenti. Itu saja. Jadi Sayyidah Aminah itu sama sekali tidak mengalami ngidam, tidak mengalami susahnya orang hamil. Hanya saja yang dia heran, illa anni angkartu rafa haidati. Hanya saja enggak haid, ya itu aja. Wa tani'atin wa ana baina an-na'imati wal yaqdati faqala. Ketika aku sedang di antara tidur dan jaga, ada suara yang datang pada hal sya'ati bi annaki hamalti bi sayyidil anam. Apakah kamu tidak menyadari sekarang ini kamu sedang mengandung penghulunya seluruh makhluk, seluruh manusia? Tsumma amhalani hatta idza danat wiladati atani faqala. Selang sekian lama, kemudian ketika sudah detik kelahiran itu terjadi, saat detik kelahiran, suara itu datang lagi, membimbing, mentalkin doa. Nah, doa ini dicatat, bagus diamalkan oleh ibu-ibu ya juga suaminya. Quli, ini kamu sudah mau dekat kelahiran, ucapkan u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ini doa yang diajar kepada Sayyidah Aminah untuk perlindungan bayinya yang akan dilahirkan, yakni bayi suci Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada saat detik mau kelahiran, suara yang mengingatkan beberapa waktu yang lalu bahwa tidak sadarkah kamu, tahukah kamu bahwa kamu ini sekarang sedang mengandung penghulu segala manusia, seluruh makhluk. Nah, kemudian suara itu datang lagi. Quli, katakanlah, ucapkanlah, u'iduhu bil wahid. Aku melindungkan kamu, maksudnya aku berlindung kepada Allah untuk bayiku ini bil wahid, kepada zat yang maha tunggal, maha esa, yakni Allah, min syarri kulli hasid, dari kejahatan seluruh orang-orang yang hasad dengki. Ya, ini ada doa diajar ini. Malaikat atau apa di sini tidak disebutkan. Ya, yang mengajarkan itu siapa yang tidak disebutkan. Tapi yang biasa yang begini-gini itu biasanya ya malaikat. Malaikat mentalkin kepada Sayyidah Aminah doa perlindungan untuk bayi yang sedang akan dilahirkan. Terakhir ya, sebelum kita tutup malam ini, ya ada mungkin jadi pelajaran untuk kita. Walamma tamma lana min hamliha syahran wuffiya Abdullah fil madinati 'inda akhwalihi bani Najjar wa dufina bil ahwa. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما رجع قالت الملائكة إلهنا وسيدنا بقي نبيك يتيما
فقال الله تعالى أنا له حافظ ونصير. Tatkala sempurna kandungan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aminah 2 bulan. Tuwfi Abdullah fil Madinah, wafatlah Abdullah ayah Nabi Agung baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah di kabilah Bani Najjar dari Kurdasan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, tatkala Abdullah dilahirkan, qalatil malaikah. Tatkala Abdullah wafat, Nabi masih 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Para malaikat, bahasa kita ini memelas di hadapan Allah. Ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka yatima. Tuhan kami, junjungan kami, ini kan nabimu, bagaimana ini masih di kandungan sudah yatim. Nah, itu bahasa kita itu, malaikat itu sedih begitu. Para malaikat itu sangat kepada Nabi. Belum lahir lagi, masih 2 bulan sudah yatim. Sehingga mereka berkata, ya Allah, ini kan nabimu, bagaimana ini belum lahir sudah yatim? Apa jawaban Allah? Faqala Allah Ta'ala ana lahu hafizun wa nasir. Kita terjemah bebas, iya, kalau lahir ada ayahnya yang ngurus. Sengaja aku yatimkan sebelum kelahirannya biar aku yang urus dia sepenuhnya. Ana hafizun wa nasir. Allah jawab itu untuk menyenangkan hati para malaikat, meredakan kesedihan hati para malaikat. Ya, kalau dia lahir ayahnya masih ada, ayahnya yang urus. Tapi aku yatimkan dia sebelum kelahirannya supaya aku jadi satu-satunya pengurus dan penolong untuknya. Masya Allah, ini di depan ini ada cerita sebab masuk Islamnya Abbas ada kaitannya dengan firman Allah, aku yang akan jadi pengurus dan penolong untuk si yatim yang bakal lahir ini. Apa di antara bagaimana Allah menjaga, memelihara Nabi ketika dalam buayan, insyaallah kita lanjutkan malam hari. Tapi sekilas kita buka. Sedikit. Untuk mainan anak, paling mampu ayah. Apalagi Abdullah ini ekonominya pas-pasan. Sayyiduna Abdullah, ayah Nabi, ekonominya pas-pasan. Kayak kita lah, orang tua pas-pasan. Kalau anak nangis paling mampunya beliin anak gato. Itu paling bisa. Nah, anak gato. Ya. Kalau anak pun memang calon wali, ponakan senang dia dengan anak gato. Tapi nggak tanggung-tanggung karena yang ngasuh Allah, yang jaga Allah, yang handle Allah, nggak tanggung-tanggung. Bulan Allah jadikan anak gatok untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan matahari. Abbas nanti ke depan kita bacakan. Tapi sekilas begitu. Wahai Rasulullah, tahukah kamu? Keislamanku itu bukan sebab dakwah Tuhan. Itu kan kemanakan kan? Wahai Rasulullah, tahukah engkau? Keislamanku ini bukan karena dakwah kamu, bukan. Kamu belum jadi nabi, kamu masih bayi. Itu aku lihat di ayunan, Aminah lagi nggak ada, begitu. Ayunan nggak berhenti. Dan waktu itu kan belum ada listrik. Sekarang adalah rumah-rumah orang kaya, ya kan? Anaknya pas-pasan, kakeknya kaya, dibeliin ayunan listrik misalnya. Tapi itu ayunan biasa lah, ayunan orang dulu lah, kain paling. Enggak, Aminah sedang tidak ada. Tetapi ayunmu itu nggak berhenti. Dan ketika itu tiba-tiba seluruh penduduk Mekah panik karena bulan muter-muter gerak di atas langit. Kami berpikir apakah kiamat akan terjadi? Aku cepat-cepat lari kepada kamu karena kan kemanakannya nih. Mana Muhammad. Ketika itu aku lihat di dalam buayan, di dalam ayunan,
kamu menunjukkan jarimu ke sana. Sambil ketawa. Kemana gerak jarimu, ke sanalah berjalan bulan itu. Jadi pas pulang sana karena kamu mainannya bulan. Wajarlah. Kalau bahasa kita ayah asuhnya itu Allah, pengasuhnya Allah. Bulan jadi mainan Nabi masih kecil. Sekarang sudah jadi wali aja nggak bisa gerakin bulan. Nabi masih bayi sudah mainannya bulan. Dan di situ diceritakan nanti di depan apa penyebab ayunan itu tidak berhenti, supaya jangan sampai kekasih Allah menangis sedih sehingga Allah mengutus para malaikatnya terus mengayun tidak berhenti. Jadi sebenarnya yang kisah bagaimana Allah respect kepada Nabi yang yatim sebenarnya pelajaran penting bagi kita. Ada yatim-yatim di sekitaran, ya, kita juga ambil bagian lah apa yang bisa kita buat. Jadi sengaja Allah yatimkan. Ada di sini ada syarah ta'liqnya, dia ada ta'liq pada halaman 25 itu, ta'liqnya itu disebutkan seperti itu. Aku yatimkan dia sebelum kelahirannya, supaya akulah yang akan menjadi hafidun, penjaganya, wa nasir, dan penolong baginya. Biasanya anak kecil kalau diganggu kawannya nangis, dia panggil ayah, ayah, kan gitu. Walid, Walid, Abi, Abi, kan gitu. Cupek kawannya nangis, Abi, Abi. Jadi Nabi dihadang mulutnya panggil makhluk dari kecil. Saya kalau ada kesulitan langsung dipanggil Rabbi, Rabbi. Dari kecil beliau tidak pernah panggil abi-abi, dia tidak pernah panggil makhluk, supaya Allah telah bentuk lidahnya semenjak kecil panggilannya kepada Rabbi, Rabbi. Kelahiran yang kayak gini kita anggap biasa, ya Allah, kelahiran orang besar. Wajar kalau sampai hari seluruh dunia bergembira. Ya. Kemarin di penghujung ngaji malam kemarin kita singgung sedikit dalam kitab Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan bagaimana Abbas bermimpi jumpa Abu Lahab, kan? Abu Lahab yang hidup sampai kematiannya memerangi, memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu pun diringankan penderitaannya di dalam neraka karena kegembiraannya sebab kelahiran Nabi di masa kecil Nabi. Bagaimana dengan orang yang hidup dalam iman dan gembira seumur hidupnya dengan kelahiran Nabi dan mati sebagai seorang mukmin? Kira-kira apa yang akan Allah beri untuk mereka? Itu ada ungkapannya itu. Ada ungkapannya dari Al-Imam Nasruddin Ad-Dimashqi. Besoklah. Full sekarang pun lupa semua. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya mencintai Nabi dan bergembira dengan saat kelahiran Nabi adalah sesuatu yang merupakan bahagian daripada fitrah iman. Fitrah iman. Jadi bukan ya, kalau memang ada kecintaan kepada Nabi, kegembiraan dengan kaitannya mempelai Nabi itu perkara yang lumrah. Apalagi ternyata kemarin kita baca surah Yunus, kita sudah jelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai kekasih Muhammad, bi fadlillah ini para mufassirin ulama ahli tafsir menyebutkannya dinul Islam. Nanti ada penjelasan yang lain masih dalam kitab tafsir disebut ilmu. Dinul Islam juga bisa bermakna ilmu. Wa bi rahmati, dan rahmatnya di sini adalah Maulidun Nabi, kelahiran Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Kenapa? Bagaimana ini? Ada nggak dasar? Ada nggak dalil wa bi rahmatihi ini ditafsirkan, rahmat Allah ini ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi? Ada nggak? Ada. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Hadis riwayat siapa lagi? Abu Daud atau Ibnu Hibban itu. Innama ana muhdatun wa rahmatun. Innama ana muhdatun wa rahmatun. Itu yang dalam kitab Mustadrak riwayat Al-Imam Al-Hakim. Lalu
tafsir dari Al-Quran kan kalau belajar tafsir ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan hadis. Namanya tafsir bil mangkul namanya kalau belajar tafsir. Jadi dan ini ada dalil yang menguatkan tafsir makna wa bi rahmatihi itu adalah kelahiran Nabi, pribadi Nabi. Itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan Nabi. Aku tidak diutus kecuali untuk rahmat. Jadi wa bi rahmatihi itu ya Nabi. Diperkuatlah dengan hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dan kitab Mustadrak, innama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana muhdatun wa rahmatun. Sesungguhnya aku ini muhdah. Aku ini merupakan muhdah, hidayah, pemberi petunjuk, pembawa petunjuk, wa rahmat, dan aku sendiri merupakan rahmat. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia, ingatkan umatmu dengan hari-hari Allah. Ya, hari-hari penting. Hari-hari yang dimana pada hari itu ada peristiwa-peristiwa besar yang ada kaitannya dengan agama Allah. Ya, termasuk diantaranya hari-hari kelahiran orang-orang besar. Allah sampaikan kemarin kita cerita singgung sekilas. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan maulidnya Nabi Isa, maulidnya Nabi Musa, maulidnya Sayyidah Maryam, maulidnya Nabi Ishaq. Diceritakan. Iya, itu kan Nabi Muhammad gak diceritain. Ya, kalau itu aja diceritain, Nabi gak diceritain, kamu harus ngerti, ceritakan tanpa disuruh. Kan itu maksudnya. Menceritakannya tanpa disuruh. Ninju orang tua, aku tepuk loh. Nah, kenapa enggak? Yang dilarang kan bentak, mukul kan enggak dilarang. Pakai air lagi. Bukankah Allah berfirman, wala tanharhuma, janganlah kamu membentak. Kan enggak ada larangan mukul. Kalau bentak saja dilarang, mukul apalagi? Kalau tingkat kelahirannya Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ismail, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Sayyidah Maryam yang bukan Nabi pun dicerita oleh Allah dalam Al-Quran, apalagi cerita kelahirannya Nabi, walaupun tidak ceritakan, kamu harus ngerti sendiri. Kalau nggak ngerti, bebel. Orang cerdas itu makanya qiyas aulawi, namanya qiyas aulawi. Kalau Islam usul fikih, qiyas aulawi. Kalau ini saja dilarang, ini apa lagi? Kalau ini saja ceritakan, ini apa lagi? Itu maksud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah akan kita mahabbat, kecintaan kepada yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Dan kita berharap dengan perasaan cinta, walaupun amal jelaslah tak mampu seperti Nabi. Jangankan seperti Nabi, seperti Nabi. Jauh itu pun nggak mungkin kita mampu. Kita punya banyak kelemahan. Umur pendek, goblok, hidup di zaman fitnah lagi. Hidup di zaman fitnah, ngaji seminggu sekali. Yang ngaji kayak gini, yang ngajar pun kayak itu ya. Kalau dulu yang ngajar ya beneran, santrinya pun orang-orang ngomong Masya Allah. Dan ngajinya setiap saat. Ngaji mingguan sekali macam mana? Tapi kita berharap minimal dengan perasaan cinta ini kita tetap akan bisa berkumpul dengan Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi, anta ma'a man ahbabta, nanti di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cinta. Jadi kita berharap rasa cinta kita ini akan memberi dampak yang baik untuk kehidupan kita dunia akhirat. Semoga Allah berikan kita ma'rifat dan cinta kepada Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقدمنا إلى حبك. اللهم من علينا بتابعة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا أولا وآخرا سرا وعلانية يا رب العالمين. اللهم من علينا بجالسة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ومنام يا رب العالمين. اللهم من علينا بموافقة النبي الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أهدنا وجه نبيك الكريم نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة، ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علماء العالمين المخلصين وعبادك الصالحين يقظة ومناما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت